A judge in Miami today followed the jury's recommendation and sentenced Theodore Bundy to die in the electric chair for the murder of two co-eds. Ketika seorang pembunuh berantai menghadapi saat-saat terakhirnya, pertunjukan yang berlangsung sama beragamnya dengan pikiran-pikiran yang ingin mereka bungkam. Dari regu tembak hingga kursi listrik, berikut adalah beberapa eksekusi mati pembunuh berantai tergila dalam sejarah. Nomor 1, Peter Kürten. Peter Kürten, yang juga dikenal sebagai vampir dari Dusseldorf, adalah seorang pembunuh berantai Jerman yang meneror kota itu di akhir tahun 1920-an. Kejahatannya ditandai dengan kekerasan dan kesadisan yang ekstrim, meninggalkan jejak kengerian setelahnya. Masa teror Kürten dimulai sejak Februari 1929 dan berlangsung hingga November di tahun yang sama. Selama masa ini, Kürten melakukan serangkaian pembunuhan brutal dan kekerasan seksual yang menggemparkan negara. Kürten seringkali mengincar orang-orang yang tidak menaruh curiga, kebanyakan wanita, yang berada di tempat dan waktu yang salah. Setelah Kürten memilih korbannya, dia akan memancing mereka ke lokasi terpencil, di mana dia bisa melakukan tindakan sadisnya tanpa gangguan. Yang terjadi selanjutnya adalah cobaan yang mengerikan berupa rasa sakit dan penyiksaan, yang akan membekas selamanya bagi para korban. Metode penyiksaan yang dilakukan Kürten sangat diperhitungkan dan brutal. Dia akan menggunakan berbagai alat dan peralatan untuk menimbulkan penderitaan yang tak terbayangkan kepada para korbannya. Pisau, tali, palu, dan bahkan setrika panas hanyalah beberapa alat yang digunakannya untuk menyiksa dan mematahkan semangat para korbannya. Kebrutalan serangannya membuat korbannya termutilasi dan cacat. Tubuh mereka memiliki bekas luka akibat tindakan sadis Kürten. Namun kebejatannya tidak berhenti sampai di situ. Kürten juga terkadang meminum darah korbannya, sehingga membuatnya mendapat julukan vampir dari Dusseldorf. Namun, kekuasaan teror Kürten tidak berhenti sebatas tindakan pembunuhan. Dia senang membuat pihak berwenang tersiksa dan menciptakan rasa takut pada masyarakat. Dia mengirim surat-surat anonim kepada polisi, mengakui kejahatannya dan memberikan rincian mengerikan tentang lokasi mayat korbannya. Surat-surat ini berfungsi sebagai permainan yang mengerikan, sebuah cara bagi Kürten untuk menegaskan kekuatannya dan bersenang-senang dengan teror yang telah ia lancarkan. Polisi yang bertekad untuk mengakhiri tindakan keji Kürten mengintensifkan upaya mereka untuk menangkapnya. Penyelidikan yang mereka lakukan menghasilkan sebuah temuan besar ketika mereka menemukan bukti yang mengaitkan Kürten dengan kejahatan tersebut. Tanggal 14 Mei 1930, polisi akhirnya berhasil menangkap Kürten dan menahannya, yang mengakhiri riwayat terornya. Pengadilan Kürten merupakan sebuah tontonan yang menarik perhatian seluruh negeri. Ruang sidang dipenuhi dengan ketakutan saat para korban selamat dengan berani menceritakan penderitaan yang tak terbayangkan yang mereka alami di tangan Kürten. Rincian tindakan sadisnya terungkap, mengejutkan publik dan juri. Bukti-bukti yang memberatkan Kürten sangat banyak sehingga tidak ada keraguan akan kesalahannya. Selama persidangan, Kürten tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Dia dengan dingin mengakui kejahatannya, mengungkapkan kedalaman kebejatannya. Ruang sidang dipenuhi dengan rasa tidak percaya saat kebrutalan Kürten terungkap. Tanggal 22 April tahun 1931, juri menjatuhkan vonis. Kürten dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan penyiksaan dan pembunuhan. Hakim menjatuhkan hukuman mati dengan cara dipenggal, sebuah hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatannya. Untuk makanan terakhirnya, Kürten meminta Wiener Schnitzel, sebotol anggur putih, dan kentang goreng. Tidak seperti biasanya, ia melahap seluruh makanan itu dan meminta makanan lainnya. Saat fajar menyingsing di tanggal 2 Juli tahun 1931, di hari eksekusi, Kürten digiring ke tiang gantungan di dalam penjara Klingelputz di Cologne. Kürten didampingi oleh psikiater penjara dan seorang pendeta, dan tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Berdiri di depan guillotine, Kürten menoleh ke psikiater dan mengajukan pertanyaan. "Katakan padaku, setelah kepalaku dipenggal, apakah aku masih bisa mendengar? Setidaknya untuk sesaat, suara darahku sendiri yang menyembur dari tunggul leherku itu akan menjadi kenikmatan untuk mengakhiri semua kenikmatan." Ketika diminta untuk mengucapkan kata-kata terakhir, Kürten dengan senyum mengerikan hanya menjawab tidak saat kepalanya benar-benar terputus dari tubuhnya. Setelah eksekusi Kürten di tahun 1931, kepalanya dibelah dua dan dimumikan. Otaknya diambil dan dilakukan analisis forensik untuk menjelaskan kepribadian dan perilakunya. Eksekusi Peter Kürten akan tercatat sebagai salah satu eksekusi paling gila dalam sejarah. Nomor 2, Gary Gilmore. Lahir di Texas tahun 1940, Gary Mark Gilmore berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai seorang anak. Dia sering merasa diabaikan dan disepelekan, sangat membutuhkan perhatian dan validasi. Perasaan hampa dan kerinduan ini kemudian terwujud dengan cara-cara yang merusak. Tidak seperti Peter Kürten, kejahatan Gary Gilmore tidak mengerikan. Gary Gilmore melakukan 2 pembunuhan di tahun 1979. Korban pertamanya adalah Max Jensen, seorang petugas pom bensin di
di Orem, Utah. Di malam naas tanggal 19 Juli, Gilmore memasuki pom bensin. Wajahnya disembunyikan oleh topeng ski dan meminta uang kepada Jensen. Karena ketakutan, Jensen menuruti permintaan Gilmore menyerahkan uang tunai dari kasir. Namun, bukannya pergi, Gilmore tanpa perasaan menembak kepala Jensen dari jarak dekat, mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Pembunuhan Max Jensen yang tidak masuk akal ini mengejutkan masyarakat. Namun sedikit yang mereka ketahui bahwa ini hanyalah awal dari teror yang dilakukan Gilmore. Hanya 4 hari kemudian, tepatnya di tanggal 23 Juli, Gilmore kembali beraksi. Kali ini korbannya adalah Benny Bushnell, seorang manajer motel di Provo, Utah. Gilmore bersenjatakan pistol, menyerbu masuk ke kantor motel dan meminta uang dari Bushnell. Seperti Jensen, Bushnell menurutinya berharap bisa menenangkan pembunuh berdarah dingin itu. Tapi Gilmore tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menembak kepala Bushnell, mengakhiri nyawa tak berdosa lainnya. Tidak butuh waktu lama bagi pihak berwenang untuk menghubungkan titik-titik dan mengidentifikasi Gary Gilmore sebagai tersangka utama dan menghentikannya sebelum dia melakukan pembunuhan lagi. Persidangan Gary Gilmore merupakan peristiwa yang sangat kontroversial dan diawasi secara ketat yang menggemparkan negara. Saat persidangan dimulai, jaksa penuntut mengajukan kasus yang memberatkan Gilmore, mendakwanya dengan pembunuhan tingkat pertama atas pembunuhan brutal yang dilakukannya. Bukti-bukti yang memberatkannya sangat banyak dan jaksa menuntut hukuman mati. Setelah berminggu-minggu drama di ruang sidang yang intens, juri akhirnya mengambil keputusan. Tanggal 7 Oktober tahun 1976, Gary Gilmore dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama atas pembunuhan Max Jensen dan Benny Bushnell. Dengan putusan bersalah tersebut, persidangan berlanjut ke tahap penjatuhan hukuman. Jaksa menuntut hukuman mati, sementara tim pembela Gilmore berargumen untuk hukuman yang lebih ringan dengan alasan masa kecilnya yang bermasalah dan masalah kesehatan mental. Persidangan Gary Gilmore merupakan titik balik dalam sejarah hukuman mati di Amerika Serikat. Hal ini menghidupkan kembali perdebatan dan mengarah pada evaluasi ulang undang-undang hukuman mati. Dampak dari kasus Gilmore meluas jauh melampaui ruang sidang. American Civil Liberties Union dan organisasi-organisasi lain berjuang untuk mencegah eksekusi Gilmore dengan alasan bahwa hal tersebut melanggar hak-hak konstitusionalnya dan mengusulkan hukuman yang lebih ringan. Terlepas dari upaya organisasi-organisasi tersebut, Gilmore sendiri menolak untuk meminta pengadilan meninjau kembali keabsahan penahanannya untuk memastikan bahwa penahanannya sesuai dengan hukum. Dia menyatakan menerima nasibnya dan keinginannya untuk dieksekusi. Bahkan, ia memilih metode eksekusinya sendiri. Saat itu, Utah menawarkan 2 metode eksekusi, regu tembak atau digantung. Gilmore, yang khawatir akan potensi kesalahan penanganan hukuman gantung, memilih yang pertama dengan menyatakan, "Saya lebih suka ditembak." Tanggal 17 Januari 1977, Gary Gilmore menghadapi saat-saat terakhirnya. Eksekusi itu sendiri dilakukan dengan presisi dan hikmat. Ruang eksekusi diterangi lampu remang-remang. Dengan satu kursi yang ditempatkan di tengah, Gilmore duduk, tangan dan kakinya terikat sambil menunggu nasibnya. Sekelompok orang terpilih, termasuk petugas penjara, anggota media, dan perwakilan hukum, menjadi saksi. 5 orang bersenjata, petugas polisi setempat, berdiri bersembunyi di balik tirai, masing-masing dengan senapan yang diarahkan melalui lubang-lubang kecil. Saat momen itu semakin dekat, Gilmore diminta untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya. Dia hanya berkata, "Mari kita lakukan." Di tengah-tengah ketegangan, pendeta Thomas Mersman, pendeta penjara Katolik, berdiri dan memberikan upacara terakhir kepada Gilmore. Dokter penjara kemudian menutupinya dengan tudung hitam, dan dalam percakapan terakhirnya dengan Mersman, Gilmore berbicara dalam bahasa Latin mengatakan, "Dominus vobiscum," Tuhan bersamamu, yang kemudian dijawab oleh Mersman, "Et cum spiritu tuo," dan dengan rohmu. Regu tembak, bersenjatakan senapan, membidik Gilmore, dan dalam hitungan detik nyawanya melayang. Nomor 3, Ted Bundy. And this morning, just after sunrise, the man suspected of brutally killing 36 women, many of them in Utah, met the long, drawn-out demands of justice. Selama tahun 1970-an, Bundy meneror negara dengan kejahatannya yang keji, meninggalkan jejak ketakutan dan kehancuran akibat perbuatannya. Kejahatan Bundy menargetkan wanita dan gadis muda, dan modus operandinya sangat diperhitungkan. Dia sering mendekati korbannya di tempat umum, berpura-pura membutuhkan bantuan atau menawarkan tumpangan. Setelah mendapatkan kepercayaan mereka, dia akan membawa mereka ke tempat terpencil, di mana dia akan melampiaskan hasrat sadisnya. Bundy akan menyerang dan memperkosa korbannya, menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang tak terbayangkan. Dia kemudian mencekik atau memukuli mereka sampai mati, meninggalkan pemandangan kekerasan yang mengerikan. Namun, kebrutalan Bundy tidak berhenti sampai di situ. Dia sering mengunjungi kembali mayat-mayat korbannya, melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu dengan mayat mereka. Tingkat kebejatan dan nekrofilia ini menambahkan dimensi yang lebih mengerikan pada kejahatannya. Terlepas dari teror yang ditimbulkannya, Bundy berhasil menghindari penangkapan selama
selama beberapa tahun. Kemampuannya untuk mengubah penampilan dan perencanaannya yang cermat membuat penegak hukum sulit melacaknya. Namun, di tahun 1975, Bundy akhirnya berhasil ditangkap dan kekuasaan terornya pun berakhir. Persidangan Ted Bundy menjadi tontonan yang tiada duanya, dengan kamera yang berkedip-kedip dan mikrofon yang disodorkan ke arah terdakwa ketika dia memasuki ruang sidang. Ketertarikan publik terhadap kasus Bundy dipicu oleh kombinasi rasa ingin tahu yang tidak wajar dan keinginan untuk mendapatkan keadilan. Orang-orang ingin memahami bagaimana seseorang yang tampak begitu menawan dan cerdas dapat melakukan tindakan keji seperti itu. Surat kabar dan jaringan televisi menayangkan liputan berjam-jam tentang persidangan, membedah setiap bukti dan menganalisa setiap keterangan saksi. Penggambaran media tentang Bundy sebagai monster dengan kepribadian yang menarik hanya meningkatkan ketertarikan publik. Orang-orang tertarik dengan perbedaan antara pesona luar dan kegelapan yang bersembunyi di dalamnya. Persidangan tersebut menjadi tontonan setiap hari, dengan para reporter yang memberikan update dan analisis langsung dari proses persidangan. Ruang sidang dipenuhi oleh para jurnalis, masing-masing berlomba-lomba untuk mendapatkan sudut pandang terbaik dan kutipan yang paling menarik. Publik dengan penuh semangat menunggu pengungkapan mengejutkan berikutnya, menggantungkan diri pada setiap kata yang diucapkan di ruang sidang. Ketertarikan publik terhadap persidangan Bundy tidak hanya sampai di ruang sidang. Orang-orang menonton acara khusus televisi, membaca buku, dan mencari informasi apapun yang dapat mereka temukan tentang kasus ini. Bundy menjadi nama yang terkenal, simbol dari sisi gelap kemanusiaan. Persidangannya memicu perbincangan tentang sifat kejahatan dan batas-batas pemahaman manusia. Namun, sorotan media yang tak henti-hentinya tidak mampu menghalangi Bundy untuk menemui ajalnya yang memang sepantasnya ia dapatkan. Di hari eksekusinya pada tahun 1989, hiruk-pikuk media mencapai puncaknya ketika wartawan dari seluruh penjuru negeri berkumpul di luar penjara, ingin menyaksikan saat-saat terakhir salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika. Di dalam tembok penjara, Bundy menunggu nasibnya, mengetahui bahwa waktunya hampir habis. Saat jam berdetak mendekati waktu yang ditentukan, Bundy digiring ke ruang eksekusi, tangan dan kakinya terikat. Bundy ditempatkan di kursi listrik. Di saat-saat terakhirnya, Bundy mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dia menatap langsung ke arah para saksi dan berkata, "Saya ingin kalian menyampaikan cinta saya kepada keluarga dan teman-teman saya." Saat listrik dari kursi listrik mengalir melalui tubuh Ted Bundy, banyak orang bernyanyi, menari, dan menyalakan kembang api di lapangan dekat penjara saat eksekusi berlangsung. Nomor 4, Amelia Dyer. Amelia Dyer, yang juga dikenal sebagai Ogress of Reading, lahir tahun 1836 di Pile Marsh, Bristol, Inggris. Masa kecilnya dirusak oleh penyakit mental ibunya yang seringkali diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Sebagai seorang gadis muda, Dyer menyaksikan episode-episode menakutkan ini, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam jiwanya. Dilatih sebagai perawat, Dyer memiliki ketertarikan alami untuk merawat orang lain. Namun, jalan hidupnya berubah menjadi menyeramkan ketika dia menemukan dunia peternakan bayi yang menguntungkan. Putus asa dan membutuhkan stabilitas keuangan, dia melihat peluang untuk menghidupi dirinya sendiri dengan mengadopsi bayi-bayi yang tidak diinginkan dengan imbalan uang. Pada awalnya, Dyer tampak sebagai penyelamat bagi anak-anak yang rentan ini. Dia menampilkan dirinya sebagai sosok ibu yang penuh perhatian dan penuh kasih, menjanjikan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Namun, di balik pintu tertutup, sebuah kenyataan mengerikan menanti jiwa-jiwa tak berdosa ini. Alih-alih memberikan perawatan dan perlindungan yang sangat dibutuhkan anak-anak ini, pikiran Dyer yang picik melihat mereka tidak lebih dari sekadar objek. Dia mulai secara sistematis membunuh anak-anak yang telah dia janjikan untuk dirawat, menghabisi nyawa mereka dengan tangannya sendiri. Rincian pembunuhan awal Dyer tidak diketahui, tetapi diyakini bahwa dia menggunakan berbagai metode untuk mengakhiri hidup bayi-bayi tak berdosa ini. Pencekikan menjadi metode yang paling disukai, sebuah tindakan dingin dan penuh perhitungan yang membungkam tangisan mereka selamanya. Seiring dengan bertambahnya jumlah korban, Dyer semakin berani, rasa hausnya akan darah seakan tak pernah terpuaskan. Dia membuang tubuh-tubuh kecil itu dengan berbagai cara, seringkali membuangnya ke sungai atau menguburkannya di kuburan tak bertanda. Dunia tetap tidak menyadari kengerian yang terjadi di balik pintu tertutup. Kejahatan Dyer tidak terdeteksi selama beberapa waktu karena dia dengan hati-hati menutupi jejaknya, sering berpindah-pindah kota untuk menghindari kecurigaan. Namun, takdir akhirnya menyusul Amelia Dyer. Di tahun 1879, seorang dokter curiga dengan jumlah kematian anak yang sangat tinggi dalam perawatan Dyer. Kebenaran mulai terungkap dan rahasia gelap Dyer terungkap ke dunia. Dia ditangkap dan menghadapi keadilan atas kejahatan keji yang dilakukannya. Dyer dijatuhi hukuman kerja paksa selama 6 bulan.
sebuah hukuman yang tampaknya sangat tidak setimpal dengan kekejamannya. Yang mengejutkan, setelah dibebaskan, ia melanjutkan karirnya sebagai perawat, melanjutkan kegiatannya sebagai pembunuh bayi. Diperkirakan Amelia Dyer mungkin telah membunuh lebih dari 400 bayi dan anak-anak selama 30 tahun pembunuhannya, membuatnya menjadi salah satu pembunuh paling produktif dalam sejarah. Rasa hausnya yang tak pernah terpuaskan akan darah tidak mengenal batas, meninggalkan jejak kehancuran dalam hidupnya. Di bulan April tahun 1896, penemuan mayat bayi di Sungai Thames memicu serangkaian peristiwa yang akan mengungkap kejahatan mengerikan Dyer. Pihak berwenang tidak membuang waktu untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap penemuan yang mengerikan itu. Ketika mereka menggali lebih dalam kasus ini, kebenaran yang mengerikan mulai terungkap. Bukti-bukti yang memberatkan Dyer sangat banyak. Tidak diragukan lagi bahwa dia bersalah. Dia ditangkap dan didakwa dengan berbagai tuduhan pembunuhan. Publik yang telah terpikat oleh sifat kejahatannya yang mengejutkan, dengan penuh semangat menunggu persidangan yang akan menentukan nasibnya. Persidangan Amelia Dyer merupakan tontonan yang tiada duanya. Ruang sidang penuh sesak dengan para penonton yang ingin melihat sekilas wanita yang telah melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Pihak penuntut menyajikan segunung bukti, melukiskan dengan jelas pembunuhan berdarah dingin yang dilakukan Dyer. Namun, Dyer tidak menunjukkan penyesalan. Dia tetap tegar selama persidangan, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda kemanusiaan. Jelas bagi semua orang bahwa dia adalah perwujudan kejahatan yang sesungguhnya. Juri dihadapkan dengan bukti-bukti yang sangat banyak menyatakan Dyer bersalah atas pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati. Tanggal 10 Juni tahun 1896, Amelia menemui ajalnya dengan digantung di tiang gantungan di penjara Newgate. Nomor 5, John Wayne Gacy. I don't want to go into the other the five that I know about. Just take it that I didn't. Buckovich is not one that I killed, so I don't know nothing about him. John Wayne Gacy, yang juga dikenal sebagai badut pembunuh, lahir tanggal 17 Maret tahun 1942 di Chicago, Illinois. Sebagai seorang anak, Gacy berjuang untuk memenuhi harapan ayahnya. Dia sering dikritik karena tidak cukup jantan, dan ketidaksetujuan ayahnya yang terus-menerus membuatnya merasa tidak mampu dan putus asa untuk mendapatkan persetujuan. Seiring bertambahnya usia, kecenderungan kriminalnya mulai muncul, yang mengarah pada sejarah perilaku yang mengganggu dan berurusan dengan hukum. Di tahun 1968, di usia 26 tahun, Gacy ditangkap karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang remaja laki-laki. Insiden yang mengejutkan ini menandai awal dari pola perilaku predatoris yang kemudian meningkat seiring berjalannya waktu. Setelah menjalani hanya 18 bulan dari hukuman 10 tahun penjara, Gacy dibebaskan bersyarat tahun 1970. Pembebasan dini ini terbukti menjadi kesalahan besar karena memungkinkannya untuk melanjutkan terornya. Setelah dibebaskan, Gacy pindah ke Des Plaines, pinggiran kota Chicago, di mana ia memulai bisnis konstruksi. Dia menampilkan dirinya sebagai anggota masyarakat yang sukses dan terhormat, bahkan terlibat dalam politik lokal. Karisma dan pesona Gacy membuatnya mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya, yang semakin menutupi sifat aslinya. Para korban Gacy menjadi sasaran rayuan jahat dan janji-janji masa depan yang lebih baik. Dia sering membujuk para pemuda dan anak laki-laki ke rumahnya dengan iming-iming pekerjaan atau uang, mengeksploitasi kerentanan mereka. Begitu masuk ke dalam, kedoknya langsung terbongkar, dan sifat asli dari niat Gacy akan terungkap. Dengan menggunakan tali pengikat dan gagang palu, Gacy akan mencekik korbannya, sebuah metode yang ia sebut sebagai trik tali. Dia akan mengencangkan tali, perlahan-lahan mencekik korbannya sambil mengejek mereka dengan kata-kata mengerikan. Ini adalah trik terakhir. Kebrutalan kejahatannya adalah bukti nyata dari sisi kelam yang menguasainya. Kekuasaan teror Gacy tidak terdeteksi selama bertahun-tahun karena dia dengan terampil memanipulasi orang-orang di sekitarnya dan menghindari penangkapan. Namun, keberuntungannya akhirnya berakhir. Di tahun 1979, Gacy diselidiki atas hilangnya Robert Pace yang berusia 15 tahun. Barang-barang mencurigakan ditemukan di rumah Gacy, termasuk lencana polisi, borgol, dan buku-buku tentang homoseksualitas dan pederasti, sehingga menimbulkan tanda bahaya bagi pihak berwenang. Ditempatkan di bawah pengawasan, perilaku Gacy menjadi semakin tidak menentu, yang semakin memicu kecurigaan. Akhirnya, di bulan Desember tahun 1979, Gacy ditangkap dan didakwa atas pembunuhan sedikitnya 33 pria dan anak laki-laki. Penyelidikan berubah menjadi mengerikan ketika polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk properti Gacy dan menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang terkubur di ruang bawah tanah rumahnya. Setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan keji yang dilakukannya, Gacy menghabiskan 14 tahun dalam hukuman mati sebelum akhirnya dieksekusi
dieksekusi di tahun 1994. Di hari eksekusi, Gacy diberi kesempatan untuk memilih makanan terakhirnya. Dia meminta makanan terakhir tradisional berupa ayam goreng, kentang goreng, dan 1 buah stroberi. Itu adalah permintaan yang tampaknya biasa bagi seorang pria yang telah melakukan tindakan yang tak dapat diungkapkan. Menjelang waktu eksekusinya, Gacy digiring ke ruang eksekusi. Diikat di brankar, dia menunggu pemberian suntikan mematikan. Ruangan itu dipenuhi oleh para saksi, termasuk anggota keluarga korbannya, yang datang untuk menyaksikan keadilan terakhir yang ditegakkan. Sesuai jadwal, pukul 12:01 pagi tanggal 10 Mei 1994, proses eksekusi pun dimulai. Namun, kejadian yang tak terduga dan mengejutkan terjadi. Bahan kimia yang digunakan untuk suntikan mematikan itu mengeras secara tak terduga, menyumbat tabung infus dan mencegah dosis mematikan mencapai pembuluh darah Gacy. Tim eksekusi dengan cepat mengganti selang yang tersumbat dan eksekusi dilanjutkan. Kata-kata terakhir Gacy sangat mengerikan dan tanpa penyesalan. Dia hanya berkata, "Cium pantatku." Pada pukul 12:58 pagi, suntikan mematikan akhirnya diberikan. Bahan kimia mematikan mengalir melalui pembuluh darah Gacy dan dalam beberapa menit dia dinyatakan meninggal. Nomor 6, Albert Fish. Albert Fish, yang juga dikenal sebagai Gray Man, adalah seorang pembunuh berantai yang kejahatannya menggemparkan negara di awal abad ke-20. Dengan kegemaran akan sadisme, kanibalisme, dan penyimpangan seksual, masa pemerintahan teror Fish berlangsung dari tahun 1924 hingga 1928, meninggalkan jejak kengerian yang tak terbayangkan setelahnya. Lahir di Washington DC tahun 1870, tahun-tahun awal Fish ditandai dengan pengabaian, pelecehan, dan ketertarikan pada rasa sakit. Seiring bertambahnya usia, Fish berjuang untuk menemukan jati dirinya di dunia. Dia beralih pada kehidupan kriminal, terlibat dalam pencurian kecil-kecilan dan kegiatan terlarang lainnya. Di tahun 1903, dia ditangkap karena pencurian besar dan dijatuhi hukuman penjara. Selama di penjara, hasrat gelap Fish mulai muncul dengan cara yang lebih jahat. Selama di penjara, Fish terpaku pada mutilasi seksual. Dia membenamkan diri dalam studi anatomi dan mengembangkan ketertarikan yang tidak wajar untuk menimbulkan rasa sakit pada dirinya sendiri dan orang lain. Obsesi terhadap rasa sakit dan penderitaan ini menjadi tema utama dalam kejahatan-kejahatannya di kemudian hari. Setelah dibebaskan dari penjara, hasrat menyimpang Fish meningkat. Dia beralih ke prostitusi pria, terlibat dalam tindakan seksual dengan pria lain demi uang. Hal ini memungkinkannya untuk memuaskan hasrat sadisnya, sekaligus menyediakan sarana untuk bertahan hidup. Namun, hal itu tidak cukup untuk memuaskan nafsunya yang terus meningkat akan kebejatan. Kegiatan kriminal Fish berubah menjadi lebih gelap ketika dia mulai mencabuli dan memperkosa anak laki-laki. Sifat predatornya tidak mengenal batas saat dia memangsa mereka yang rentan dan tidak bersalah. Pola pelecehan ini terus berlanjut sepanjang hidupnya, meninggalkan jejak korban dalam perjalanannya. Terlepas dari tindakannya yang keji, Fish berhasil menunjukkan wajah yang tampak normal. Dia menikah dan memiliki 6 anak, menampilkan dirinya sebagai seorang pria keluarga yang penuh kasih di hadapan masyarakat. Namun, di balik pintu tertutup, dia terus memanjakan diri dalam hasrat tergelapnya, mengabadikan siklus pelecehan dan penyiksaan. Ketika hasrat menyimpang Albert Fish terus berkembang, begitu pula kebrutalan kejahatannya. Di pertengahan tahun 1920-an, ia memulai aksi mengerikannya dengan menyiksa, memutilasi, dan membunuh anak-anak kecil. Para korbannya, yang seringkali merupakan orang cacat mental atau orang Afrika Amerika, dipilih dengan keyakinan bahwa hilangnya mereka tidak akan diketahui atau tidak terlalu diperhatikan. Masa teror Fish berlangsung dari tahun 1924 hingga 1928, meninggalkan jejak kengerian yang tak terbayangkan. Salah satu kejahatan paling terkenal yang dilakukan oleh Fish selama periode ini adalah penculikan dan pembunuhan Grace Budd yang berusia 10 tahun di tahun 1928. Fish menemukan sebuah iklan yang dipasang oleh keluarga Grace yang mencari pekerjaan untuk anak sulung mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, ia menyamar sebagai calon majikan dan mengatur pertemuan dengan keluarga tersebut. Dengan kedok mengajak Grace ke pesta ulang tahun, Fish membujuknya menjauh dari keluarganya dan masuk ke sebuah rumah yang mengerikan. Begitu masuk, dia menyiksanya dengan siksaan yang tak terbayangkan. Rincian tentang apa yang terjadi di rumah yang ditinggalkan itu terlalu mengganggu untuk diceritakan. Tetapi diketahui bahwa Fish mencekik Grace, memotong-motong tubuhnya, dan bahkan memakan bagian-bagian tubuhnya. Pembunuhan Grace yang mengejutkan ini akan tetap menjadi misteri jika bukan karena keangkuhan Fish sendiri. Dalam sebuah tindakan mengejek, dia mengirim surat anonim kepada orang tua Grace yang merinci detail mengerikan dari pembunuhannya. Surat ini yang dipenuhi dengan deskripsi gambar dan pengakuan yang mengerikan akhirnya sampai ke tangan pihak berwenang. Surat itu terbukti menjadi kunci yang membuka pintu ke dunia gelap Fish. Para detektif dapat melacaknya kembali kepadanya dan di tahun 1934 dia ditangkap. Selama persidangan
persidangan, Fish mengaku gila, mengklaim bahwa dia telah mendengar suara-suara dari Tuhan yang memerintahkannya untuk membunuh anak-anak. Namun, beberapa ahli bersaksi bahwa dia waras pada saat pembunuhan dan tetap waras setelahnya. Juri setuju dan menyatakan Fish bersalah atas kejahatan keji yang dilakukannya. Di malam yang menakutkan tanggal 16 Januari tahun 1936, Fish digiring ke ruang eksekusi yang berisi kursi listrik di Sing Sing. Untuk kata terakhirnya, Fish mengatakan, "Saya bahkan tidak tahu mengapa saya di sini." Fish masuk pukul 23:06 dan dalam waktu 3 menit dia disetrum hingga tewas. Nomor 7, Aileen Wuornos. And I gotta come clean that I killed those 7 men in first-degree murder and robbery. Aileen Wuornos lahir tanggal 29 Februari tahun 1915 di Rochester, Michigan. Sejak awal, hidupnya dirusak oleh tragedi dan keputusasaan. Dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan pelecehan dan pengabaian, Wuornos hanya memiliki sedikit kesempatan untuk keluar dari kegelapan yang mengelilinginya. Tahun-tahun awal, Wuornos ditandai dengan kengerian yang tak terbayangkan. Dia mengalami pelecehan seksual di tangan anggota keluarganya, meninggalkan bekas luka yang dalam pada jiwanya yang rapuh. Tanpa sistem pendukung atau stabilitas, Wuornos menemukan dirinya terombang-ambing di dunia yang tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Dia beralih ke dunia prostitusi sebagai cara untuk bertahan hidup, sebuah jalan yang kemudian membawanya ke jalan berliku yang penuh dengan bahaya dan keputusasaan. Kekuasaan teror Wuornos dimulai di tahun 1989 saat ia memulai misi jahatnya untuk membalas dendam kepada orang-orang yang ia yakini telah berbuat salah padanya. Menargetkan pria yang terlibat dalam industri seks, ia mengklaim bahwa setiap pembunuhan adalah tindakan membela diri, sebuah upaya putus asa untuk melindungi dirinya sendiri dari bahaya lebih lanjut. Para korban kemurkaan Wuornos berkisar antara usia 40 hingga 65 tahun, para pria yang tidak menaruh curiga yang berpapasan dengannya dan menjadi korban kebrutalannya yang sudah diperhitungkan. Setiap pertemuan akan berakhir dengan hujan peluru saat ia melepaskan kemarahannya pada mereka yang dianggapnya pantas menerima bentuk keadilannya yang kejam. Detail dari setiap pembunuhan sangat mengerikan, sebuah bukti dari tindakan Wuornos yang penuh perhitungan. Dia akan menembak korbannya beberapa kali, meninggalkan tubuh tak bernyawa mereka di lokasi terpencil. Kebrutalan kejahatannya membuat penegak hukum dan masyarakat tidak percaya. Seiring dengan berjalannya penyelidikan, bukti-bukti yang memberatkan Wuornos mulai terkumpul. Di tanggal 9 Januari 1991, roda takdir mulai berbalik melawan Wuornos. Sebuah kecelakaan menyebabkan terungkapnya keterlibatannya dalam kejahatan keji yang melanda negara bagian Florida. Wuornos ditangkap dan kebenaran yang mengejutkan dari kejahatannya mulai terungkap. Dia mengakui pembunuhan-pembunuhan itu memberikan rincian mengerikan dari setiap pembunuhan. Bukti-bukti yang memberatkannya sangat banyak, sehingga tidak ada keraguan akan kesalahannya. Saat persidangan berlangsung, tim pembela Wuornos berargumen bahwa ia menderita ketidakstabilan mental, berusaha menggambarkan dirinya sebagai korban. Namun, kebrutalan kejahatannya dan sifat tindakannya yang diperhitungkan hanya menyisakan sedikit ruang untuk simpati. Wuornos dihukum atas 6 tuduhan pembunuhan tingkat pertama yang mengukuhkan nasibnya sebagai salah satu pembunuh paling terkenal di Amerika. Sebelum Wuornos dieksekusi, Wuornos membuat berbagai klaim penganiayaan dan pelecehan oleh staf penjara. Dia menyatakan keinginannya untuk dieksekusi, menyatakan bahwa dia akan membunuh lagi jika diberi kesempatan. Tanggal 9 Oktober 2002, Aileen Wuornos berhasil mewujudkan keinginannya. Menjelang hari eksekusinya, Wuornos diberi kesempatan untuk menikmati makanan terakhir pilihannya. Dalam sebuah kejadian yang mengerikan, ia menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa ia tidak lapar dan tidak memiliki keinginan untuk menikmati makanan terakhir. Di hari eksekusinya, Wuornos dibawa ke ruang eksekusi, di mana dia diikat ke brangkar. Ruangan itu dipenuhi oleh para saksi, termasuk awak media, yang dengan penuh semangat menantikan babak terakhir dari kisah kelam dan penuh liku ini. Sebelum suntikan diberikan kepadanya, Wuornos mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dia berkata, "Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya berlayar dengan batu karang, dan saya akan kembali seperti hari kemerdekaan bersama Yesus, tanggal 6 Juni, seperti di film, kapal induk yang besar dan semuanya, saya akan kembali. Saya akan kembali." Setelah suntikan selesai, Aileen Wuornos menghembuskan nafas terakhirnya, mengakhiri teror yang dilakukannya. Nomor 8, David Mason. David Edwin Mason, pembunuh berantai Amerika yang terkenal, lahir tanggal 2 Desember 1956 di Statesboro, Georgia. Masa kecilnya dirusak oleh pengalaman traumatis dan pola asuh yang kasar, yang menjadi awal dari kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Saat David beranjak dewasa, perilakunya menunjukkan tanda-tanda penyakit mental dan kecenderungan untuk melakukan
kekerasan. Dari bulan Maret hingga Desember tahun 1980, Mason memulai aksi pembunuhan yang mengerikan, menargetkan korban lanjut usia yang rentan dengan tingkat kekerasan dan kebobrokan yang mengejutkan para penegak hukum yang berpengalaman. Mason menggunakan berbagai metode dalam pembunuhannya. Dia pertama kali mencekik Joan Picard yang berusia 73 tahun saat melakukan perampokan, meminta uang dan barang berharga. Selanjutnya, dia menargetkan Arthur Jennings yang berusia 83 tahun, mencekiknya selama konfrontasi dan mencuri uang dan sebuah cincin. Dalam insiden mengerikan lainnya, dia masuk ke apartemen Antoinette Brown yang berusia 75 tahun, memukuli dan mencekiknya secara brutal dengan simpul seadanya. Tanggal 15 Januari 1981, masa teror David Mason berakhir secara dramatis dengan ditangkapnya Mason oleh penegak hukum. Penggeledahan di kediaman Mason mengungkap koleksi barang mengerikan yang menghubungkannya dengan pembunuhan tersebut, termasuk barang berharga yang dicuri dan pakaian berlumuran darah. Persidangan selanjutnya mengungkap seluruh kejahatan Mason, terlepas dari klaim awal bahwa dia tidak bersalah dan alibi bukti-bukti yang sangat banyak, termasuk hukuman sebelumnya, kesaksian saksi, dan pengakuan dalam kaset yang mengerikan, tidak menyisakan keraguan tentang kesalahannya. Tanggal 27 Januari 1984, David Mason dinyatakan bersalah atas 5 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Mendekati tanggal eksekusinya, Mason mengejutkan semua orang dengan menolak untuk mengajukan banding dan memilih untuk menerima nasibnya. Dalam beberapa pekan menjelang eksekusinya, dia menghabiskan waktu bersama keluarganya, menolak makanan terakhir dan memilih makanan yang sama dengan tahanan lainnya. Dia menolak untuk mengaku dosa kepada seorang pendeta dan memilih untuk menghadapi nasibnya tanpa meminta pengampunan. Satu-satunya permintaan khususnya adalah segelas air es. Di hari eksekusi, Mason masuk ke kamar gas pukul 12:23 waktu setempat, diberi kesempatan untuk menghentikan eksekusi dengan mengedipkan mata 2 kali jika dia berubah pikiran untuk mengajukan banding. Dia menolak untuk mengakui pengacaranya. Ketika ditanya apakah dia ingin melanjutkan, Mason hanya menjawab, "Tidak, sipir, saya ingin melanjutkan." Terima kasih, sipir. Eksekusinya menandai terakhir kalinya kamar gas digunakan di negara bagian California. Terima kasih banyak telah menonton. Silakan klik beberapa video yang ada di layar Anda sekarang.